Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Matahari malu menutupi lengan baju, dan musim semi malas memakai riasan. Harta yang tak ternilai harganya mudah didapat, tapi kekasih itu langka. Menangis air mata di atas bantal, patah hati di antara bunga-bunga. Karena Anda dapat melihat Song Yu, mengapa membenci Wang Chang? David melihat lebih dekat, dan melihat bahwa itu adalah, kepada putri tetangga, Yu Xuanji yang telah diwariskan selama berabad-abad. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tiba-tiba mengerti bahwa, kepada putri tetangga, Yu Xuanji adalah puisi yang mengubah perjalanannya. Karena Yu Xuanji telah terjebak oleh emosi sepanjang hidupnya, dari harapan akan cinta di awal, hingga cinta-cinta keputusasaan cinta, dan kemudian menjadi tidak terkendali dan tanpa hambatan, semuanya dituangkan ke dalam lagu, untuk putri tetangga, ini. Aneh untuk mengatakan bahwa setelah Fu Yinghong selesai menulis lagu, hadiah untuk putri tetangga, mata Yu Xuanji pada potret itu menyala, dan lampu hijau meledak lagi, dan kemudian menunjukkan kesedihan, keterkejutan, kesedihan, semua jenis ekspresi kompleks, ini seperti hidup kembali. Melihat hal tersebut, David langsung menggigit jari tengah tangan kanannya, yang kemudian diwarnai dengan cinnabar, lalu menyentuh mata Yu Xuanji di potret itu lagi. Namun, selama proses membutakan matanya, David diam-diam melafalkan, kutukan dewa yang dianugerahkan, hanya dengan cara ini dia dapat melenyapkan roh jahat dan menyegel gabungan roh artis dan Yu Xuanji. Setelah David menyelesaikan segel, mata Yu Xuanji pada potret kembali ke penampilan aslinya, tetapi dengan ekspresi yang lebih damai dan lega. Fu Yinghong tampaknya juga merasakan ini, karena banyak emosi negatif dalam pikirannya. Setelah menulis puisi ini, banyak yang menghilang. Setelah David menerima pekerjaan, melihat Fu Yinghong telah banyak pulih, dia merasa lega. Kemudian David mencondongkan tubuh ke depan untuk membaca puisi yang ditulis Fu Yinghong di potret itu, hanya untuk memperhatikan bahwa sapuan kuasnya segar dan elegan, penuh semangat, dan sekilas orang bisa tahu bahwa keterampilan kaligrafinya cukup mendalam, dan dia tidak bisa, membantu mendesah, "Saudari Hong, aku tidak mengharapkanmu tulisan tangan yang bagus. Hehe, ketika saya masih kecil, orang tua saya sangat sibuk dengan pekerjaan, kakek nenek saya meninggal lebih awal, dan kakek saya sangat mencintai saya. Oleh karena itu, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama selama hampir 10 tahun, orang tua saya menempatkan saya di sekolah saya. Rumah kakek nenek dan biarkan saya tinggal bersama mereka. Namun, kakek saya adalah seorang kolektor barang antik dan ahli kaligrafi terkenal. Di bawah pengaruh telinga dan mata saya juga menjadi tertarik pada hal-hal ini, jadi saya mengikuti kakek saya untuk menghargai barang antik, kaligrafi dan lukisan, dan berlatih kaligrafi bersamanya sampai saya di sekolah menengah. Saya baru saja meninggalkan rumah kakek nenek saya. Tapi saya selalu menjaga kebiasaan berlatih kaligrafi." Fu Yinghong tersenyum, dan kemudian menjelaskan kepada David dalam hal ini cara. Tidak heran kaligrafi Sister Hong sangat bagus, dan dia juga tahu bagaimana menghargai barang antik. Ternyata ada seorang kakek yang kuat yang mengajar seorang gadis berbakat seperti Sister Hong. Baru saat itulah David mengerti itu di Fu Yinghong kamar tidur. Ada meja antik, rak buku untuk menyimpan kaligrafi dan lukisan, bahkan pena, tinta, kertas dan batu tinta, ditata seperti ruang belajar kuno. Ini alasannya. "Saudaraku, kamu terlalu banyak." Fu Yinghong tersipu saat mendengar David memuji dirinya sendiri sebagai wanita berbakat. Karena Fu Yinghong adalah identitas paling terkenal dan terkenal di dunia luar, dia adalah bos perusahaan Yalan, jadi dia juga dikenal sebagai ratu dunia bisnis yang sangat dingin, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia juga mahir dalam kaligrafi dan lukisan dan apresiasi barang antik, dan ini adalah hobinya. Jadi setelah disebut gadis berbakat oleh David,
dia merasa cukup senang dan sedikit bangga. "Hei, aku mengatakan yang sebenarnya," David berkata kepada Fu Yinghong dengan bercanda. "Saudari Hong, jika kamu kembali ke zaman kuno, kamu pasti wanita berbakat yang terkenal di seluruh dunia, bahkan tidak lebih lemah daripada Yu Xuanji. Bakat muda lu pasti akan sujud di bawah rok delimamu." "Oh, kakak, kapan kau menjadi begitu fasih?" Wajah Fu Yinghong menjadi semakin merah ketika dia mendengar David menyebut Yu Xuanji lagi, jadi dia tidak bisa tidak memikirkan Yu Xuanji di benaknya. Saat itu, di kuil Xianyi yang sepi, setelah Yu Xuanji mengetahui bahwa Li telah meninggalkannya, dia menyalakan lilin pada larut malam dan menulis lagu, Tu Tenei Gebor Daukter, yang telah diwariskan selama berabad-abad. Dan puisi ini tidak lebih dari titik balik dalam kehidupan Yu Xuanji. Sebelumnya, dia adalah wanita yang berbudi luhur dan berbakat yang cantik, cerdas, dan tergila-gila. Setelah menulis hadiah untuk putri tetangga, Yu Xuanji melihat melalui perasaan yang sebenarnya di dunia dan menjadi pendeta wanita Tao yang hanya ingin menikmati kebahagiaan tertinggi. Terutama setelah Yu Xuanji memposting pemberitahuan kertas merah. Puisi dan esai Yu Xuanji sedang menunggu untuk diajarkan. Di luar kuil Xianyi, tidak diragukan lagi memasang spanduk yang cerah, dan dalam beberapa hari, berita menyebar ke seluruh dunia. Kota, banyak sastrawan, cendekiawan halus, dan pemuda romantis yang mengira mereka agak berbakat, pergi ke kuil Xianyi untuk mengunjungi Yu Xuanji satu demi satu, mendiskusikan puisi dan esai, mengobrol dan bercanda. Sampai malam tiba, dan Yu Xuanji's ketenaran menjadi semakin tersebar luas. Pada saat itu, Yu Xuanji berusia awal 20-an, dia memiliki pesona seorang gadis muda dan pesona seorang wanita dewasa, ditambah dengan bakat dan gayanya, dia membuat banyak pria jatuh di bawah rok delimanya. Oleh karena itu, ketika David bercanda ketika membandingkan Fu Yinghong dengan Yu Xuanji, terutama ketika dia mengatakan kalimat terakhir, "Aku sujud di bawah rok delima," dia tidak bisa tidak mengingat naik turunnya Yu Xuanji dengan sastrawan dan penyair itu kembali kemudian hubungan romantis. David sangat dekat dengan Fu Yinghong melihat bahwa dia tiba-tiba menjadi merah padam, pemalu, dan memancarkan pesona memikat yang tak tertahankan, dia tidak bisa menahan perasaan detak jantungnya, dan darahnya melonjak. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata, "Saudari Hong, kamu sangat cantik." "Oh." Fu Yinghong gemetar ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia bertanya pada David dengan suara rendah, "Kakak, apakah kamu?" "Benar?" "Tentu saja itu benar. Detak jantung saya sangat cepat." Melihat kecantikan Fu Yinghong yang memalukan, David merasa lebih bersemangat dan tidak bisa menahannya. Jadi dia dengan berani meraih tangan kanan Yinghong ditekan di jantungnya, "Jika kamu tidak percaya padaku, sentuh sendiri." "Oh, kakak, kenapa kamu seperti ini?" Fu Yinghong menjadi semakin pemalu, tetapi tangan kanannya ditarik oleh David dan ditekan ke jantungnya sambil merasakan detak jantungnya yang bersemangat dan semakin cepat. Perasaan yang lebih nyata adalah bahwa dia menekan dada yang megah dan padat. "Ya Tuhan, ini adalah pria sejati." Dalam benak Fu Yinghong, pemikiran seperti itu tiba-tiba muncul. Awalnya, Fu Yinghong memiliki beberapa pemikiran khusus tentang David, dan dia adalah seorang wanita yang secara emosional kesepian bagi banyak orang. Tahun selain itu, dia baru saja mengalami propulsi, dan masih ada beberapa pemikiran tentang Yu Xuanji di benaknya, dan keduanya telah bergabung bersama, menghasilkan efek kimiawi yang luar biasa. Selain itu, di bawah bimbingan David yang disengaja, pikiran dan kebingungan acak Fu Yinghong yang tak terhindarkan. Dalam keadaan seperti itu, seluruh pribadi Fu Yinghong menjadi sangat menawan, matanya mabuk, alisnya penuh kasih sayang, itu juga memancarkan pesona yang tak tertahankan dan perasaan asmara. David segera merasakan perubahan pada Fu Yinghong, dan juga merasa bahwa dia telah jatuh cinta padanya. Awalnya, Fu Yinghong sangat cantik,
tetapi dia mempertahankan pandangan tinggi dan dingin ke dunia luar. Tetapi sekarang dia menjadi sangat menawan dan menawan, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Dalam keadaan seperti itu, David hanya bisa merasakan gelombang darah panas mengalir ke dahinya, yang membuat jantungnya semakin gelisah, dan dia hampir tidak bisa menahannya. Namun, masih ada sedikit alasan di David. Pikiran Yun, yang membuatnya merasa lebih bersemangat. Dia terus berkata pada dirinya sendiri, "Tahan. Tahan. Dia adikku." Tapi daya tahan Fu Yinghong tidak sekuat David, dan dia sudah dalam keadaan emosi, dan dia tidak bisa membantu tetapi bergerak ke arah David. Dia mengambil inisiatif untuk mengatakan, "Saudaraku, aku sangat merindukan." "Saudari Hong, kamu, apa yang kamu pikirkan?" David menekannya kegembiraan, lalu bertanya pada Fu Yinghong seperti ini. "Aku merindukan seorang pria." Fu Yinghong tiba-tiba namun, dia menjawab seperti ini, dan setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan David, melingkarkan lengannya di pinggangnya dengan erat. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin David menahan diri? Hati menghilang pada saat ini. Pada saat itu, David mengeluarkan raungan teredam, memeluk Fu Yinghong di pinggang, dan berjalan menuju tempat tidurnya yang besar berkaca 8. Tepat ketika David dan Fu Yinghong saling menggoda, ada sebuah tempat bernama Kuil Qingyun di pinggiran tenggara Jiangbei. Di kuil Tao yang terpencil, di ruang rahasia saat ini, seorang pendeta Tao paruh baya yang tinggi dan kurus dengan alis menggantung horoskop, mengenakan jubah Tao hitam, dan memancarkan aura jahat sedang bermeditasi. Di depan pendeta Tao paruh baya, ada meja untuk beribadah, dan di tengah meja ada toples hitam. Tutup toples hitam itu disegel, dan bendera hitam segitiga kecil disisipkan di atasnya. Di kedua sisi bendera, ada pola tengkorak yang mengerikan dan menakutkan dan rune aneh, dan ada kabut hitam aneh yang melilitnya. Itu membuat seluruh ruangan rahasia menjadi sangat gelap. Tiba-tiba, Tao paruh baya membuka matanya, dan cahaya dingin yang menyeramkan keluar dari sepasang mata segitiganya. "Sialan, seseorang berani merusak perbuatan baik dewa ini." Setelah mengatakan ini, Tao paruh baya mengeluarkan ponsel dan mengeluarkan nomor telepon terhubung dengan cepat, dan suara laki-laki yang sangat hormat terdengar. "Halo, Pendeta Tao. Bolehkah saya bertanya apa yang bisa saya lakukan?" Pihak lain dengan tegas, "Liu Xiaojie, wanita itu Fu Yinghong ada di sini sekarang." "Di mana?" Orang itu adalah Liu Xiaojie, dan dia bisa mendengar nada Tao paruh baya. Jawaban tidak bahagia, sibuk, dan jujur. "Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa waktunya hampir tiba, jadi kamu harus mengawasinya? Kamu bahkan tidak tahu kemana dia pergi." Pendeta Tao paruh baya itu berkata kepada Liu Xiaojie dengan marah, "Biarkan aku memberitahumu, jika tubuh wanita bernama Fu Yinghong itu diperoleh oleh anak bermarga David itu, semua kerja keras kita tahun ini akan sia-sia." "Tidak seserius itu, kan?" Mendengar bahwa mereka disebut saudara perempuan dan laki-laki, Liu Xiaojie buru-buru menjelaskan, lalu bergumam, "Dengan hubungan seperti itu, mereka seharusnya tidak dapat membuat masalah, kan? Kamu bodoh. Mereka bukan saudara dan saudari sejati, apalagi keadaan wanita Fu Yinghong hampir sempurna. Jika dia tertarik oleh pria saat ini, dia akan mudah tergerak. Adapun konsekuensinya, kamu bisa memikirkannya sendiri." "Pendeta." Tao paruh baya itu berkata kepada Liu Xiaojie dengan marah. "Ah, lalu, bagaimana kita melakukan ini? Aku benar-benar tidak tahu kemana mereka pergi." Liu Xiaojie menjadi cemas ketika mendengar ini. Kamu benar-benar sia-sia." Pendeta Tao paruh baya itu memarahi Liu Xiaojie dengan marah, lalu menutup telepon. Setelah menutup telepon, pendeta Tao paruh baya itu tiba-tiba berdiri, berjalan ke toples hitam, mengulurkan tangan dan menarik bendera hitam kecil, lalu mengangkat tutup toples,
dan mengeluarkan boneka kertas jerami seukuran telapak tangan dari dalam. Di boneka kertas jerami ini, sebenarnya ada foto headshot Fu Yinghong, dan ulang tahunnya tertulis di atasnya. Yang paling istimewa adalah ada lapisan benang hitam yang melilit manusia jerami aneh ini, seolah-olah untuk mengikat boneka itu. Namun, ketika pendeta Tau Paruhbaya mengeluarkan boneka papirus dari toples dan meletakkannya di atas meja, dia menemukan bahwa lapisan benang hitam yang melilit boneka itu telah banyak retak. Melihat ini, wajah pendeta Tau Paruhbaya sangat berubah, dan kemudian dia mendengus dingin. Anak bermarga David, tidakkah kamu ingin mengambil tubuh yang terkondensasi yang telah aku kembangkan selama berhari-hari? Aku akan biarkan kamu merasakan kekuatannya sekarang. Selesai, pendeta Tau setengah baya tiba-tiba mengeluarkan paku kayu merah tua sepanjang jari kecil yang terlihat aneh, dan menusuknya ke pria jerami. Pada saat yang sama, di kamar tidur villa Fu Yinghong, David telah menempatkan Fu Yinghong, yang bingung dan tergila-gila, di tempat tidur besar berlapis 8. Melihat kecantikannya yang tak tertandingi, dia tidak tahan lagi, dan akan berubah menjadi serigala. Dan Fu Yinghong juga seorang wanita yang dingin di permukaan, tetapi sebenarnya dia sudah lama kesepian dan ingin dicintai. Selain itu, dia penuh kasih sayang untuk David, dan bahkan menganggapnya sebagai objek dari mimpinya. Sekarang dia ada di depannya. Dan dia sudah dalam keadaan tegang, jadi dia menutup matanya, siap untuk bertarung. Tapi pada saat ini, rasa sakit yang tak terlukiskan tiba-tiba keluar dari tulang belakang Fu Yinghong, dan dia tidak bisa menahan tangis. Aku berteriak, "Ah!" David hendak mengambil tindakan ketika dia tiba-tiba mendengar seruan Fu Yinghong, dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia mengira Fu Yinghong berada dalam situasi seperti itu karena gugup, jadi dia tanpa sadar mengatakan sesuatu padanya, "Saudari Hong, aku tidak punya, aku belum mulai, jadi jangan terlalu gugup. Aku akan bersikap lembut." "Tidak, kakak, aku sakit. Punggungku sakit." Fu Yinghong berteriak kesakitan. "Hah? Kakak Hong, apa yang terjadi padamu?" David terkejut ketika mendengar ini, menghentikan gerakannya, dan kemudian menatap Fu Yinghong. Aku juga tidak tahu. Aku merasa baik-baik saja sekarang, tapi sekarang punggungku sangat sakit." Wajah Fu Yinghong menjadi sangat sakit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya, ingin menggaruk di belakangnya, karena ada rasa gatal yang tak terlukiskan pada rasa sakit yang parah, yang membuatnya tak tertahankan. David merasa ada yang tidak beres, karena setelah dia menyegel potret Yu Xuanji sebelumnya, Fu Yinghong menulis puisi di potret itu, dan David sudah bisa merasakan bahwa sebagian besar roh jahat di tubuh Fu Yinghong telah disegel, meskipun dia masih ada bagian kecil yang tersisa di tubuh, yang akan menyebabkan sequelae tingkat tertentu. Tapi David ingin menyelesaikan sequel Fu Yinghong, tetapi metodenya sebenarnya sangat sederhana, yaitu biarkan dia cocok dengannya, dan ketika energi yang sejati memasuki tubuhnya, sisa energi yin dan jahat dapat dihilangkan. Dan keadaan Fu Yinghong saat ini sama sekali tidak terlihat seperti serangan sequel, tetapi lebih seperti serangan mendadak. Pada saat itu, David dengan cepat meraih tangan Fu Yinghong, dan berkata, "Saudari Hong, jangan garuk dulu, biarkan aku membantumu melihat." Sambil berbicara, David membalikkan tubuh Fu Yinghong, lalu membalikkan punggungnya tarik bawah pakaian di bagian belakang untuk melihat. Melihat ini, David terkejut. Karena punggung Fu Yinghong yang halus dan seperti batu giok tiba-tiba muncul banyak filamen merah tua. Filamen ini tersembunyi di bawah kulit, mulai dari bahunya, perlahan-lahan bergerak ke hilir dan secara bertahap menyatu. Pertama, ia berkumpul menjadi lusinan filamen merah tua seperti cacing tanah kecil, dan kemudian merangkak ke bawah, berkumpul bersama, dan berubah menjadi ular merah tua dan hitam seukuran sumpit. Ular ini pertama-tama menggembungkan kepala ular,
seukuran ibu jari, lalu terus merangkak di punggung Fu Yinghong, dan segera mencapai punggungnya, lalu berhenti di titik Sanjiao. Ular itu melingkar perlahan di titik Yu Sanjiao, membentuk lingkaran aneh. Ah! Fu Yinghong menjerit kesakitan lagi, seluruh tubuhnya gemetar, dan kemudian kulit Sheng Sui-nya dengan cepat memerah dan bahkan memanas. Melihat kejadian aneh seperti itu terjadi pada Fu Yinghong tiba-tiba, David langsung mengerutkan kening, tapi dia tidak bertindak gegabah, karena kemunculan tiba-tiba Fu Yinghong bukanlah penyakit sederhana, tapi sihir aneh, atau teknik kutukan. Jelas bahwa seseorang diam-diam berkomplot melawan Fu Yinghong, dan sangat mungkin orang yang menginstruksikan Liu Xiaojie di belakang layar. Jadi David memusatkan pikirannya dan memutar pikirannya dengan cepat, dia mencari sumber dari teknik kutukan aneh ini dalam catatan, Kitab Suci Taiyan. Segera, pikiran David berkelebat, dan dia menemukan bahwa, Sutra Taiyan, itu kitab suci benar-benar merekam teknik kutukan ini. Ternyata teknik kutukan yang diberi nama Zikejue ini adalah sejenis teknik kelelahan kuno, namun berasal dari sihir hitam suku minoritas di Liangshan, Provinsi Yunnan Barat Daya. Sihir hitam semacam ini terutama digunakan untuk mengutuk musuh dan musuh. Penyihir akan mengikat manusia jerami, melampirkan nama orang yang terkutuk, tanggal lahir, kuku, rambut, DLL, dan kemudian menggunakan benang yang terbuat dari darah anjing hitam untuk membungkusnya di sekitar manusia jerami, sehingga orang yang terkutuk itu bisa terjebak dalam kegelapan kendalikan tubuh yang terkutuk. Ketika penyihir hitam ingin menyerang orang terkutuk, dia hanya perlu menggunakan sejenis paku kayu belalang khusus untuk menembus bagian manapun dari tubuh manusia jerami. Bahkan jika orang terkutuk itu berada ribuan mil jauhnya, dia akan merasakan hal yang sama. Hal yang paling aneh adalah penyihir hitam juga dapat mengontrol nafas di tubuh orang yang dikutuk, dan menyebabkan kerusakan besar pada mereka, bahkan membunuh orang yang tidak terlihat. Teknik kutukan kuno ini tampak luar biasa, tetapi ada catatan terperinci dalam Kitab Suci Taiyan, jadi David harus mempercayainya. Tapi di Kitab Taiyan, hanya ada catatan tentang Zikejue semacam ini, tapi entah kenapa, tidak ada cara untuk menangani teknik kutukan ini. Dalam keputusasaan, David juga tahu bahwa jika dia ingin memecahkan teknik kutukan ini, cara terbaik adalah menemukan penyihir yang melakukan teknik ini dan membunuhnya. Karena fitur terbesar dari teknik kutukan ini adalah bahwa itu akan terhubung dengan jantung kastor, sehingga dapat memiliki efek yang sangat kuat dan aneh. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menghilangkan teknik ini adalah dengan membunuh kastor, dan teknik kutukan ini secara alami akan berantakan. Namun, jika David ingin menemukan orang yang melakukan mantra pada Fu Yinghong, dia tidak akan bisa melakukannya untuk sementara waktu, karena pihak lain bersembunyi di kegelapan, dan kecuali dia tahu keberadaannya, itu akan sulit untuk menemukannya. Untuk David, tugas yang paling mendesak sekarang adalah bagaimana menyingkirkan teknik kutukan ini untuk Fu Yinghong. Jika tidak, dia akan memiliki konsekuensi yang sangat serius. Pada saat ini, ular yang melingkari titik Shu Sanjiao di belakang Fu Yinghong muncul lagi, lalu terus turun, dan segera mencapai titik Mingmen. Setelah mencapai posisi titik akupuntur Mingmen, kepala ular itu tiba-tiba melengkung ke atas, lalu dengan cepat ditarik kembali, seolah-olah telah menembus ke dalam tubuh Fu Yinghong. Ah, sakit. Aku merasa sangat tidak nyaman. Fu Yinghong tidak bisa menahan tangis kesakitan. Pada saat yang sama, dia meneteskan keringat dingin, jelas menderita kesakitan yang luar biasa. David terkejut, dan dia menyadari bahwa ular ini mungkin diubah oleh roh jahat yang tersisa di tubuh Fu Yinghong, dan kemudian digunakan oleh perapal mantra untuk membuat kutukan. Pada saat itu, David mengerahkan energi aslinya, mengumpulkannya di telapak tangan kanannya, lalu meraih ular itu dan pergi. Menurut pemikiran David, karena
ular, ini dibentuk oleh yin kental dan qi jahat, menurut prinsip yin dan yang saling menahan, seharusnya efektif untuk menghadapinya dengan qi dari yang sejati. Benar saja, setelah ekor ular itu dicengkeram oleh David, sepertinya tersiram air mendidih dan berlari dengan cepat. David sangat gembira ketika dia melihat ini dan tahu bahwa metode ini memang efektif, jadi dia terus mengambil ular itu. Dia berpikir bahwa bahkan jika teknik kutukan tidak dapat sepenuhnya dipatahkan, dia akan membakar ular itu terlebih dahulu. Mati dengan metode ini. Juga ide yang bagus. Tapi David segera menemukan bahwa ular itu licin dan licik. Dia ingin menangkapnya, tapi selalu lolos dari jarinya. Dan dia ditangkap beberapa kali oleh David seperti ini. Setelah turun, ular itu sepertinya ketakutan, dan bahkan merangkak di bawah tubuh Fu Yinghong, dan akhirnya mengebor dan menghilang. Oh, Ci! Fu Yinghong tiba-tiba menangis. Tapi suaranya terdengar agak aneh, bukan tangisan kesakitan, tapi lebih seperti suara yang dibuat setelah dirangsang di suatu tempat. Mendengar teriakan Fu Yinghong, David tidak bisa menahan keterkejutannya, karena suaranya terdengar seperti pahlawan wanita dalam film aksi, dan hampir sama. Bagaimana bisa Fu Yinghong tiba-tiba menangis seperti ini? Pada saat ini, tubuh Fu Yinghong tiba-tiba berputar dengan kuat, dan napasnya menjadi lebih berat, dan dia bahkan terengah-engah, seolah-olah sedang melakukan semacam latihan yang intens. Melihat hal tersebut, David sangat terkejut, maka dia buru-buru mengulurkan tangan kirinya dan menarik tubuh Fu Yinghong, baru kemudian dia menemukan petunjuknya. Ternyata setelah ular itu menghilang, dia masuk ke depan, dan muncul di perut bagian bawah Fu Yinghong, dan berenang dengan goyah, sepertinya dia sedang memegang sesuatu. Tidak heran Fu Yinghong membuat suara yang aneh. Situasi ini terlalu mengasyikkan. David tidak bisa menahan menelan ludahnya meskipun situasi seperti ini terlihat aneh. Ini sangat menarik. Anehnya, untuk alasan yang tidak diketahui, Fu Yinghong tiba-tiba berhenti berteriak, dan kamar tidur tiba-tiba menjadi sunyi. Melihat pemandangan ini, David tiba-tiba merasa sangat aneh, tetapi pada saat yang sama merasakan perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Ah! Tiba-tiba, jeritan Fu Yinghong terdengar lagi, dan kemudian seluruh tubuhnya bergetar. Ular itu tiba-tiba masuk ke perut bagian bawah Fu Yinghong, dan hendak menghilang lagi. Pada saat ini, pikiran David tiba-tiba melintas. Dia memikirkan kemungkinan tertentu, dan ekspresinya segera berubah. Kemudian dia berubah drastis dan berteriak, "Tidak!" Karena David tiba-tiba berpikir bahwa ular ini menyerap energi esensi Fu Yinghong. Menurut catatan dalam kitab Taoyan, sihir dibagi menjadi penyihir hitam dan penyihir putih. Penyihir putih umumnya digunakan untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang, sedangkan penyihir hitam digunakan untuk menyakiti orang lain, yang merupakan cara bengkok yang khas. Di antara semua jenis sihir hitam, menyerap energi dan darah manusia adalah cara yang sangat penting untuk menyakiti orang. Sekarang David tidak tahu bagaimana cara menghancurkan sihir hitam sepenuhnya, tetapi dia tahu bahwa ular itu takut akan energi yang aslinya, dan situasi Fu Yinghong saat ini sangat berbahaya, jadi dia tidak bisa ragu lagi. Jadi David menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan kitru yang di telapak tangannya lagi, dan kemudian menekan telapak tangannya pada titik Guanyuan di perut bagian bawah Fu Yinghong. David berencana menggunakan metode ini untuk membakar ular itu. Tapi saat telapak tangan kanan David ditekan pada titik akupuntur Guanyuan Fu Yinghong, kekuatan aneh segera menyerap energi yang sejatinya. Selain itu, David dapat dengan jelas merasakan bahwa gaya itu seperti pusaran gravitasi, yang terus berputar, lebih cepat dan lebih cepat, seperti gasing yang berputar cepat, dan gaya hisap semakin kuat dan kuat.
David sangat terkejut dengan perubahan aneh ini, tetapi dia dengan cepat menebak bahwa fenomena ini seharusnya adalah bahwa perapal mantra yang mengendalikan ular menggunakan beberapa metode khusus untuk meningkatkan teknik kutukan dengan kekuatan musuh, bertarunglah melawan dirimu sendiri. Pada saat ini, tubuh Fu Yinghong seperti spons besar, menyedot energi yang sejati di telapak tangan David. Pada saat ini, David sudah memikirkan poin kunci ini, jadi dia hanya memindahkan cukup energi yang sejati, memadatkannya di telapak tangannya. Bagaimanapun, dia sudah menjadi basis kultivasi alam Jindan, dan memiliki latar belakang kultivasi, dia sudah dianggap sebagai master tingkat master, dan dia tidak takut bertarung dengan lawan. Benar saja, ketika David telah sepenuhnya mengangkut ki dari yang sejati, telapak tangan kanannya menjadi seperti sepotong besi panas, memancarkan aura yang sangat panas. Hei! Suara aneh keluar dari titik Guanyuan, pusar Fu Yinghong. Meskipun suaranya tidak keras, itu sangat menusuk telinga. Dan dengan suara aneh ini, jejak udara hitam keluar dari pusar Fu Yinghong, dan kemudian hidung David mencium bau aneh. Hati David terguncang, karena dia tahu bahwa ular yang masuk ke tubuh Fu Yinghong sedang dibakar sendiri dengan metode ini. Jadi David terus memadatkan yang sejati, dan terus menekan pusar Fu Yinghong. Telapak tangan kanannya telah menjadi seperti besi bersuhu tinggi. Ci! 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 Semburan udara hitam terus muncul dari pusar Fu Yinghong, dan suara aneh itu tidak ada habisnya, dan bau busuk di kamar tidur menjadi semakin kuat. Pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Dari bawah perut bagian bawah Fu Yinghong, sebuah bayangan perlahan muncul. Bayangan ini menjadi lebih berat dan lebih jelas, dan garis besarnya terlihat. Itu adalah ular yang telah menembus tubuhnya sebelumnya. Sebenarnya tersiram air panas secara tiba-tiba oleh David. Hanya saja warna ular hitam menjadi lebih tebal, dan juga menjadi jauh lebih besar. Jelas menjadi seperti ini di bawah restu dari kekuatan sihir perapal mantra. Ular itu muncul dari bawah kulit Fu Yinghong, berlarian bolak-balik dengan gila-gilaan, dan bahkan mendesis dan menjulurkan lidah hitam bercabang. HMPH. Akhirnya muncul. Melihat ini, David membuka matanya, dan kemudian tangan kirinya membentuk-bentuk penjepit, dan meraih ular itu seperti kilat. Melihat tangan kiri David mencengkeramnya, ular itu tidak lari, tetapi memiringkan kepala ular itu ke belakang, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menggigit David dengan ganas. Mata David berkilat dingin, dan dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia dengan cepat mengumpulkan energi yang sebenarnya di tangan kirinya, dan kemudian memasukkannya ke dalam mulut ular yang melebar. Ci! Pada saat yang sama, ular itu telah menggigit tangan kiri David dengan ganas, tetapi kepala ular itu tiba-tiba berhenti, dan kemudian tubuhnya berputar dengan putus asa, seolah menggigit besi panas membara, sangat ingin meludah itu keluar. Melihat ini, David tiba-tiba mendorong tangan kirinya ke depan, dengan paksa mendorongnya ke mulut terbuka ular, lalu meremasnya dengan erat. Ular itu langsung dipukul oleh David, tubuh ular itu bergetar, lalu memutar dan ingin melepaskan tangan kirinya, tetapi tidak bisa melepaskannya, jadi dia harus berjuang mati-matian. Bocah bau, gigitan yang ingin menghancurkanku ular Yin. Tidak semudah itu. Dewa ini akan memberitahu Anda sekarang, kekuatan sejati anak ini ke Jue. Di kuil King Yun, pendeta tahu setengah baya yang telah mengendalikan dari jarak jauh, ular itu merasa ada yang tidak beres, dan segera dengan mata terbuka lebar, dia dengan cepat mengucapkan mantra aneh, lalu mencabut paku pohon pagoda lainnya, dan menusuknya di bawah tubuh boneka kertas. Mengikuti tindakan pendeta tahu paruh baya, Fu Yinghong tiba-tiba mengeluarkan tangisan tajam, dan kemudian seluruh tubuhnya bergetar. Dalam sekejap, di bawah kulitnya, banyak benang darah merah gelap setipis kain tipis muncul.
Garis-garis darah merah gelap ini sepertinya mengalir keluar dari tubuh Fu Yinghong, terus-menerus menuju ular yang ditangkap oleh David. Segera, David merasa bahwa ular yang ditangkapnya berjuang lebih kuat dari sebelumnya, dan mata ular itu meledak dengan cahaya merah yang aneh, dan tubuh ular ramping itu juga menghilang dalam waktu singkat. Naik, dan menjadi lebih besar dan lebih besar. Semakin banyak garis darah merah gelap menembus tubuh ular itu menjadi semakin ganas. David hampir tidak bisa menangkap ular yang berputar. Pada saat ini, Fu Yinghong menjerit, suaranya menjadi semakin menyakitkan, dan wajah aslinya yang kemerahan menjadi semakin pucat. Wajah David tiba-tiba berubah ketika dia melihat ini, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa darah merah tua yang mengalir ke ular itu adalah vitalitas dan darah Fu Yinghong. Jelas, ular ini mati-matian mengekstraksi vitalitas dan darah Fu Yinghong untuk memulihkan kekuatannya dengan cara ini. Jika David terus melawan, dia mungkin bisa memusnahkan ular. Tetapi itu juga akan menyebabkan vitalitas Fu Yinghong menjadi sangat rusak, dan bahkan setelah kehilangan banyak esensi, energi, dan darah, dia akan menjadi lumpuh-lumpuh. Memikirkan hal ini, hati David bergetar. Ini jelas bukan hasil yang dia inginkan. Itu juga karena pemikiran David bahwa energi yang sejati di tangannya mandek, dan benar-benar banyak memudar. Dan, ular memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari pengekangan tangan kiri David, melompat ke udara, lalu mengayunkan tubuh ular panjang di sekitar leher dan tangannya, dan kemudian dengan kasar David tiba-tiba merasa lehernya menegang dan napasnya dengan cepat menjadi sulit. Setelah melilit leher David, ular itu membuka mulutnya lebar-lebar, menunjukkan taringnya yang menakutkan, dan datang untuk menggigit wajahnya. Melihat ini, David buru-buru menggunakan energi aslinya di lengannya, lalu mengangkatnya dengan kasar, menahan serangan ular itu. Tapi, ular itu memutar kepalanya, dan dia melompat keluar dari tangan David. Tubuh ular itu melingkari tangannya dengan erat, dan dia berbalik dan menggigit dengan ganas. David segera merasa bahwa tangannya benar-benar digigit ular. Taring tajam menggigit dagingnya, dan yang lebih menakutkan adalah ada aura dingin yang keluar dari taringnya, menembus ke pergelangan tangan David. UPS. Aku tidak menyangka ular ini begitu kuat. David diam-diam berpikir ada sesuatu yang salah, karena ular menjadi sangat kuat setelah menyerap energi dan darah Fu Yinghong, dan David tidak bisa melepaskan tangan dan kakinya untuk menghadapinya. Jadi dalam situasi yang dibatasi seperti itu, menjadi sangat pasif, dan bahkan digigit oleh ular ini. Tidak hanya itu, ular itu diresapi dengan racun yang mengerikan dan roh jahat oleh perapal mantra. Jika David tidak menanganinya dengan cepat, konsekuensinya akan menjadi bencana. Pada saat ini, David tiba-tiba berpikir bahwa dia dapat menangani ular ini dengan cara darah yang menghancurkan kejahatan, karena dia adalah master kultivasi inti emas, dan darah yangnya sendiri mengandung kekuatan spiritual yang kuat. Begitu David memikirkan hal ini, dia langsung berpikir untuk menggunakan darah jari tengah untuk menghancurkan kejahatan, karena jari tengah terletak di tengah 5 jari, dan memiliki Qi Zong Zeng, yang memiliki kekuatan yang kuat. Qi dari Zeng Yang. Namun, sekarang tangan David diikat erat oleh ular, itu jelas tidak mungkin untuk membebaskan tangannya. Dan, ular itu tiba-tiba membuka mulutnya lagi, menggigit ke arah tenggorokan David. Jika tenggorokan David digigit olehnya, dia mungkin mati. Dalam keputusasaan, David tiba-tiba memikirkan darah di ujung lidah. Berbicara tentang darah di ujung lidah, darahnya mengalir melalui meridian perikardium tubuh manusia. Memiliki efek yang kuat untuk mengusir kejahatan roh jahat dan menghancurkan roh jahat. Ketika memikirkan hal ini, mulut lebar ular itu berjarak kurang dari 3 cm dari wajah David,
dan David bahkan dapat dengan jelas merasakan hawa dingin yang menakutkan yang berasal dari taringnya yang tajam. Pada saat itu, David tidak lagi ragu-ragu, dan menggigit ujung lidahnya dengan keras. Rasa sakit yang tajam menyebar dengan cepat, tetapi darah kental juga dengan cepat memenuhi mulutnya. PFFT. David buru-buru membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah dari ujung lidahnya. Darah di ujung lidah dengan cepat berubah menjadi awan kabut darah di udara, dan segera melilit kepala ular yang mengaum. Mencicit. Ular itu tertangkap basah oleh darah yang menyembur dari ujung lidah David, dan mengeluarkan suara siulan yang tajam dan menusuk telinga. Segera, ular itu melompat keluar dari tubuh Fu Yinghong seolah-olah menjadi gila, dan terbang ke udara, berjuang mati-matian, tampaknya ingin melarikan diri. David melihatnya dengan jelas, bagaimana dia bisa membiarkannya lolos? Pada saat itu, David dengan cepat mengejarnya, mengulurkan tangannya dan meraih ular yang melompat ke udara, dan dengan paksa menyeretnya ke bawah. Kemudian David meraung keras, dan dengan cepat memindahkan kidari yang sejati ke telapak tangannya, dengan erat menggenggam kepala dan ekor ular, dan menariknya dengan keras ke arah yang berlawanan. Ledakan. Mencicit. Setelah suara retakan yang aneh, ular itu mengeluarkan suara meringkik yang tajam dan menusuk telinga. Tubuh ular panjangnya telah dicabik-cabik oleh David, hancur, dan berubah menjadi untayan bau amis. Pria. Di ruang rahasia, King Yun Guan segera merasakan posisi jantungnya, dan ada rasa sakit yang tak tertandingi, seperti penusuk yang tajam, tanpa ampun menusuk ke dalam hatinya rata-rata. PFFT. Pendeta Tao Paruhbaya itu tiba-tiba berdiri di atas futon, membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk besar darah merah, lalu jatuh ke tanah lagi.